Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Fisika semester 4 di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo akan memaparkan materi tentang energi elektrostatika dan konduktor serta kapasitor. Video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 4 guna memenuhi tugas mata kuliah elektrik magnet yang diampu oleh Bapak Firdaus Magister Pendidikan. Anggota dari kelompok 4 yaitu Roma Irma Munifah, Lutfatul Latifah, dan Latifah Safitri. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi elektrostatika. Apa sih yang dimaksud dengan energi elektrostatika? Pengertian energi elektrostatika. Energi elektrostatik atau energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Energi ini timbul karena muatan listrik saling berinteraksi dan merupakan usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan muatan sehingga terbentuk sistem muatan tertentu. Energi elektrostatik atau W dari suatu muatan titik berkaitan erat dengan potensial elektrostatik pada titik di mana muatan tersebut berada, seperti terlihat pada gambar berikut. Pada gambar di atas, muatan titik Q berada pada titik B, sehingga usaha yang dikerjakan untuk membawa muatan Q dari titik A ke titik B adalah W sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, F kali dl. Gaya yang bekerja pada muatan sendiri memiliki rumus F sama dengan Q kali E, sehingga W sama dengan negatif Q integral dengan batas atas B, batas bawah A, E kali dl. E dapat diubah menjadi VB min VA, sehingga W sama dengan Q dalam kurung VB min VA. Energi dari distribusi muatan titik. Medan listrik tidak hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan listrik baik yang diskrit maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya: 1. Kumpulan titik-titik muatan. 2. Kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga. 3. Lingkaran kawat. 4. Pelat lebar berhingga atau tak berhingga. 5. Cakram tipis dan cincin, dan bentuk-bentuk lainnya. Berapa kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan beberapa muatan titik hingga terletak berdekatan jika muatan tersebar seperti pada gambar di samping? W1 sama dengan Q1 kali V0 sama dengan Q1 kali 0, maka W1 nilainya 0. Kemudian W2 sama dengan Q2 kali V1. W2 sama dengan 1 per 4 pi epsilon kali Q2 dikali dalam kurung Q1 per R12. Kemudian W3 sama dengan 1 per 4 pi epsilon kali Q3 dalam kurung Q1 per R13 ditambah Q2 per R23. Jadi dapat ditulis W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Maka usaha muatan listrik untuk menjadi sebuah sistem yaitu W sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N QI kali V dalam kurung PI. Energi dari muatan berdistribusi kontinu. Untuk muatan yang berdistribusi kontinu dengan dapat muatan ρ dapat dinyatakan menjadi W sama dengan setengah integral ρ V d tau. Untuk muatan sumber berdistribusi garis dan permukaan, bentuk integralnya masing-masing adalah integral lambda V dl dan integral lambda V dA. Persamaan di atas dapat dinyatakan dalam kuat medan E. Dari hukum Gauss diketahui
Rho sama dengan epsilon nabla dikali E. Kemudian didistribusikan ke persamaan di atas, maka diperoleh W sama dengan epsilon per 2 integral dalam kurung nabla kali E V d tau. Dengan menggunakan perkalian vektor sama dengan nabla dikali dalam kurung E kali V sama dengan dalam kurung nabla dikali E dikali V plus E dikali dalam kurung nabla V, dan nabla V sama dengan negatif E. Diperoleh W sama dengan epsilon per 2 dalam kurung integral nabla dalam kurung E kali V d tau plus integral E kuadrat d tau. Akhirnya dengan menerapkan teorema divergensi pada suku persamaan di atas diperoleh W sama dengan epsilon per 2 dalam kurung integral dengan batas bawah permukaan VE kali dA plus integral volume E kuadrat d tau. Bila dilakukan integrasi meliputi seluruh ruang, maka medan di tempat yang jauh dari sumber akan mendekati nol, sehingga integrasi medan terhadap permukaan di tempat yang jauh dari sumber hasilnya mendekati nol. Demikian integral suku kedua yang ada, sehingga persamaan energinya menjadi W sama dengan epsilon per 2 integral all space E kuadrat d tau. Konduktor dan kapasitor. Konduktor. Di dalam bahan isolator, setiap elektron terikat pada atom. Di dalam bahan konduktor, satu atau lebih elektron dari setiap atom bebas bergerak di dalam bahan. Di dalam konduktor cair atau cairan elektrolit, yang bebas bergerak di dalam cairan itu adalah ion-ion. Konduktor sempurna adalah bahan yang memiliki muatan bebas berjumlah tak terbatas. Di dunia ini tidak ada bahan konduktor sempurna, tetapi beberapa bahan memiliki sifat konduktor sempurna. Beberapa sifat konduktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada medan listrik di dalam konduktor, atau E sama dengan 0. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari E sama dengan 0, sesuai hukum Gauss, maka rapat muatan di dalam konduktor adalah 0, atau muatan positif dan negatif besarnya sama, sehingga netonya Rho sama dengan 0. Yang ketiga, setiap kelebihan muatan akan terdistribusi di permukaan. Yang keempat, karena di dalam konduktor E sama dengan 0, maka selisih potensial antara dua titik yang terletak di konduktor adalah 0, sehingga potensial listrik di setiap titik pada bahan konduktor besarnya sama. Dan yang terakhir, medan listrik selalu tegak lurus permukaan konduktor. Selanjutnya tentang kapasitor. Misalkan ada dua konduktor masing-masing diberi muatan positif Q dan negatif Q. Karena potensial V konstan di dalam sebuah konduktor, maka beda potensial antara kedua konduktor adalah dapat dirumuskan dengan V sama dengan V positif dikurangi V negatif sama dengan negatif integral dengan batas bawah negatif dan batas atas positif E dikali dL. Dapat diilustrasikan seperti gambar. Dan sesuai hukum Coulomb, medan listriknya adalah dapat dirumuskan dengan E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 integral R dibagi R kuadrat dikali Rho dt. Karena E berbanding lurus dengan Q, maka V juga berbanding lurus dengan Q. Dengan konstanta kesebandingannya adalah C yang disebut kapasitansi dari sistem dua konduktor tersebut. Kapasitansi merupakan besaran geometris yang besarnya ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan jarak antara dua konduktor. Satuan kapasitansi adalah farad atau dilambangkan dengan F besar, di mana 1 farad adalah 1 C per V. Contoh, tentukan kapasitansi sebuah kapasitor yang sejajar yang terbuat dari dua keping logam dengan lurus A dan jarak kedua keping adalah D. Penyelesaiannya adalah kuat medan listrik dalam kapasitor adalah E sama dengan delta dibagi epsilon absen. Dan karena
data adalah Q per A aksen, maka V sama dengan E dikali D sama dengan negatif Q dibagi A dikali epsilon 0D. Dengan demikian, kapasitansi kapasitor keping sejajar adalah C sama dengan A dikali epsilon 0 dibagi D. Sebagai ilustrasi tambahan, jika keping berbentuk persegi dengan sisi 1 cm dan jarak kedua keping 1 mm, maka kapasitansinya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 13 μ atau 0,9 P kali F. Untuk mengisi sebuah kapasitor, elektron harus digerakkan dari keping positif ke keping negatif. Gerakan elektron tersebut melawan medan listrik sehingga untuk menggerakkan elektron diperlukan usaha atau kerja. Berapa besaran kerja yang harus dilakukan dalam proses mengisi kapasitor hingga muatan akhirnya adalah Q. Jika muatan Q kecil diisikan, maka beda potensial pada kapasitor tersebut adalah Q dibagi C. Maka kerja untuk mengalirkan muatan sebesar dQ adalah D dikali W sama dengan Q dibagi C dikali dQ. Kerja yang diperlukan untuk mengisi kapasitor dari keadaan awal Q sama dengan 0 hingga Q sama dengan Q besar adalah dapat dirumuskan dengan usaha sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas Q dikali Q kecil dibagi C dikali D Q sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat dibagi C. Karena Q sama dengan C kali V, maka dapat dirumuskan dengan W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat, di mana V adalah beda potensial kapasitor pada keadaan akhir pengisian.